kasih Tuhan. Seumur hidup kami akan melihat cahaya bintang-bintang di langit, dan tidak akan berhenti kami mengagumi Engkau. Tidak akan berhenti kami menyembah-Mu Tuhan. Sejauh tinggi dari bumi sampai ke langit, begitu tingginya cinta-Mu buat kami. Ya Tuhanku, bila ku terpesona melihat ciptaan-Mu yang besar. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Happy Great Sunday. Senang sekali hari ini saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara yang saat ini sudah bersama dalam ibadah Revival Worship Church. Saya percaya bahwa
tahun yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita adalah tahun yang Dia janji, Dia beri kemenangan yang luar biasa. Mari siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sepakat berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami percaya kebaikan-Mu selalu memahkotai sepanjang umur hidup kami. Hari ini Tuhan berbicara setiap kami lewat firman Allah yang Engkau sampaikan. Engkau taruhkan isi hati Tuhan, Engkau sampaikan apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Dan kami berdoa biar kuasa, urapan, hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami dimanapun setiap kami berada. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi kuasa-Mu tidak ada batasnya. Kami berdoa biar kuasa Tuhan, anugerah Allah, damai sejahtera-Mu turun di tengah-tengah kami demi nama Yesus. Baik, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan. Saya beri tema Tuhan tidak meninggalkanmu. Dia berjanji bahwa Dia selalu menyertai kita. Tetapi kadangkala keadaan dan situasi menyimpulkan atau kemudian memberitahu kita, ataupun kemudian seperti mengambil keputusan untuk kehidupan kita bahwa aku sendiri, aku ditinggal oleh Tuhan, aku dilupakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin pada saat ini untuk kita bersama-sama merenungkan kisah dari seorang yang luar biasa, Daniel. Saudara, kalau baca dalam kitab Daniel, Daniel ini dikatakan bahwa dia adalah salah satu orang yang memiliki roh yang luar biasa. Saudara, bukan karena hanya kehebatan, kepintaran atau dan yang lain, tapi tercatat bahwa kemudian dia dinyatakan memiliki roh yang luar biasa. Ada satu kisah saudara dalam firman Allah. Saya rindu untuk kita membacakannya. Saya akan bacakan beberapa ayat saja secara tidak berurutan saudara ya, supaya saya boleh singkatkan kisah ini. Daniel 6 ayat 1 sampai ke 28. Jadi firman Allah berkata, dikatakan pada ayat 1, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Jadi Daniel ini masuk dalam 3 besar. Salah satu dari ketiga orang itu, kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Ayat 4, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia memiliki roh yang luar biasa. Jadi saudara, dia dipilih bukan berdasarkan hanya mungkin kemampuan, kehebatan, atau mungkin keberuntungan dia. Tapi ternyata ada beberapa hal yang dicatat dengan jelas. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Daniel ini memiliki roh yang luar biasa. Saudara, manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh itu memiliki panca indera, mata. Kemudian dia bisa memiliki pendengaran, yaitu telinga yang bisa mendengarkan berita dan kemudian bisa menjadi semangat, excited, atau kita menjadi down. Atau kemudian mata, kita melihat keadaan, kita melihat jalan tertutup dan kemudian kita menjadi down, tapi kita melihat pintu terbuka, kita melihat mujizat dan kita menjadi semangat luar biasa. Kemudian ada panca indera yang lain. Dalam jiwa terletak kehendak, kemauan, perasaan yang kadangkala kita begitu bersemangat, tapi kemudian begitu mengalami perasaan kita mulai terganggu, saudara, mulai terkecoh dengan beberapa hal, kita bisa menjadi kehilangan semangat, bisa menjadi bahkan kehilangan kekuatan iman kita, karena kadangkala kita tidak sedang menggunakan iman. Iman itu sesuatu yang tidak ada dasar, sesuatu yang tidak ada tempat kita berpijak, tapi kita mempercayai, bahkan kita meyakini kita sudah menerimanya. Sedangkan perasaan bisa berubah-ubah. Perasaan itu bisa tergantung rasa senang atau rasa tidak senang, sehingga kadangkala kita mengikut Tuhan dengan menggunakan perasaan, bukan mengikutinya dengan iman, saudara. Dan Daniel ini memiliki roh yang luar biasa. Jadi manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu dimana ketika manusia yang sesungguhnya itu adalah spirit, roh. Dan firman Allah berkata Tuhan itu berdiam di dalam, berkomunikasi juga dengan roh kita, saudara. Dan firman Allah berkata bahwa kehidupan roh kita, kalau ini bangkit, kalau ini hidup, kalau ini benar-benar mengalami sesuatu yang mengalami ledakan, mengalami kebangkitan luar biasa, itu akan mempengaruhi atau menaklukkan jiwa maupun tubuh kita. Sebagai contoh, ketika saudara tidak inginkan untuk pergi mungkin beribadah atau berdoa ataupun sesuatu yang urusannya dengan Tuhan, tapi kemudian karena capek, karena lemes gitu, dan kemudian jiwa saudara juga mungkin ngerasin kayak mengalami
nggak pengen aja, perasaannya memang lagi nggak mood banget saudara ya. Tapi kemudian karena roh daripada manusia itu kemudian terkoneksi dengan roh daripada Allah, dan kemudian ada kuasa yang luar biasa kemudian menjamah, membangkitkan, mengurapi kita saudara, turun membebaskan kita dari setiap ikatan, setiap apapun yang melemahkan kita. Maka tubuh ini bisa tunduk kepada roh, kemudian jiwa ini juga bisa ditundukkan. Kadang kita lemes, kita capek, kita malas, atau kita lagi down, tapi kemudian saudara merasa tiba-tiba, aduh saya kok pengen berdoa, saya pengen ibadah, saya pengen nyembah Tuhan. Saudara, ada orang mungkin di antara Bapak Ibu saudara pernah mengalami, saudara dalam keadaan badai, di tengah badai, tapi saudara kemudian memilih untuk menyembah Tuhan. When you worship the Lord, ketika engkau menyembah Tuhan, kemudian peperangan itu dipimpin oleh Tuhan, yaitu Dia yang berperang ganti kita. Sehingga seketika Anda mulai merasakan kok rasanya beban-beban bisa rontok, rasanya beban-beban yang membuat Anda down, membuat Anda lemes, tadinya moodnya swing, saudara gampang naik, gampang turun, kemudian totally change saudara. Karena apa? Ketika Anda memilih mengambil keputusan dengan mengikuti bagaimana kuasa Roh Kudus itu yang menjamah roh kita dan membuat kita mengambil keputusan, dan jiwa, tubuh kita kemudian takluk tunduk saudara. Dan Daniel ini memiliki roh yang luar biasa. Sebab itu kita ingin bersama-sama mengikuti apa yang menyebabkan sehingga Daniel ini memiliki roh yang luar biasa, dan apa akibatnya dia menjadi pribadi yang memiliki roh yang sangat luar biasa. Bukan hanya dipromosikan, bukan hanya diangkat menjadi orang-orang penting melebihi pejabat-pejabat tinggi yang lain, tapi the Bible says, Alkitab mencatat bahwa dia bukan hanya terpilih, tapi kemudian dia dinobatkan, dia disebut, atau dia mendapatkan julukan ataupun dilabel bahwa dia adalah orang yang berbeda. Dia adalah orang yang tidak pada umumnya. Dia adalah orang dari antara orang-orang yang hebat itu, dari antara 3 orang mungkin yang terhebat itu saudara, bahwa dia adalah orang yang khusus, yang berbeda saudara. Saya percaya bahwa anak-anak Tuhan harusnya menjadi pribadi yang berbeda. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Kita mungkin sama dengan orang yang lain ya, kita tidak ada bedanya, kita makan nasi sama. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau dibandingkan orang-orang yang lain, mungkin kita ada di level keberapa. Mungkin kalau kita lihat orang lain, dia sukses, dia punya segalanya, dia punya banyak kesempatan, dia punya banyak mungkin hal, mungkin talenta, kemampuan, link, dan berbagai banyak hal, dan kita tidak bisa mungkin ada sejajar dengan mereka. Saudara, Anda mungkin kadang merasa, oh saya mah tidak punya apa-apa, saya biasa. Tapi saudara jangan salah, kalau Anda dan saya memiliki roh yang luar biasa di mata Tuhan, Anda memiliki suatu kekuatan, suatu kapasitas yang bahkan bisa sejajar dengan orang lain yang kita pikir kita ini di bawah jauh, bahkan bisa melebihi dengan orang-orang yang lain yang kau berpikir bahwa engkau tidak punya apa-apa. Karena ternyata saudara, dari cara pandang Tuhan itu berbeda. Manusia melihat apa yang orang punya, manusia melihat pencapaian orang, manusia melihat sesuatu apa yang mungkin sesuatu kemampuan, talenta, atau apapun itu, you name it saudara. Tapi di mata Tuhan berbeda. Dia melihat jauh inside your spirit, jauh melebihi kehidupan roh Anda, kehidupan hati dan karakter dan kerinduan Anda. Sehingga itu yang menjadikan kita mahal, menjadikan kita pribadi yang berbeda. Yang setuju boleh katakan amin. Banyak kali kita berusaha untuk bertanding dengan orang lain, kompetisi dengan orang lain. Don't try to be somebody else. Jangan coba untuk menjadi orang lain. Jadi diri sendiri Anda dan saya dengan versi terbaik kita yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, pada ending dari firman Allah ini ada beberapa pesan yang penting yang saya ingin bagikan. Tapi saudara, kenapa Daniel ini menjadi pribadi yang dikatakan rohnya luar biasa? Saudara, Alkitab mencatat dengan jelas ternyata saudara bahwa Daniel ini adalah pribadi yang berbeda dengan mungkin orang-orang yang lain. Even mereka adalah sesama pejabat tinggi yang ada di dalam kerajaan itu saudara. Dan suatu waktu ada satu kisah kemudian saudara, Daniel ini direncanakan sesuatu yang jahat oleh orang-orang di sekitar ya, pasti karena iri, pasti karena biasa ada orang dipromosi, ada orang naik angkat sedikit, ada orang diangkat Tuhan sedikit atau dapat kepercayaan lain. Biasanya ada orang ikut senang, ada orang juga tidak senang saudara ya. Tapi jangan coba untuk membuat setiap orang harus senang dengan kita. Kadang memang tidak semua orang kita bisa membuat mereka harus senang dengan kita. Setuju boleh katakan amin saudara. Dan firman Allah berkata saudara,
kata ayat 4, Daniel melebihi para pejabat tinggi, saudara, dan mulai ada kompetisi. Ayat kelima dikatakan kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan. Dia cari alasan apa yang bisa mendakwa si Daniel ini terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun untuk sesuatu kesalahan. Saudara, kenapa mereka tidak mendapatkan alasan sesuatu kesalahan, saudara? Jadi mereka pengen cari kejatuhan dia, kegagalan dia, kekurangan dia. Saudara, yang kasih iblis akan berusaha untuk dia cari kita kelemahan di mana. Bahkan kelemahan kita yang sudah beres dengan Tuhan di masa lalu, dia cari untuk dia ungkit supaya kita mengalami enggak confident lagi, atau merasa tertuduh, atau merasa terintimidasi. Padahal semuanya sudah beres, sudah lewat, past is past, sudah lalu, saudara. Tapi dia berusaha untuk mengingatkan kita, kamu pernah gagal, kamu tidak mungkin menang dulu, kamu pernah gagal dulu, kamu pernah jatuh dulu, kamu memang, apalagi kamu sekarang ini bukan siapa-siapa. Dia cari titik lemah kita, saudara. Kadang kita gampang sekali merasa terintimidasi, gampang merasa, aduh kok orang lain udah sukses, aku belum ya, kok orang lain udah diangkat Tuhan, aku belum, kapan aku? Saudara, kalau Anda terus menjadi seperti itu, Anda akan lupa siapa diri Anda di hadapan Tuhan. Dan kemudian orang-orang ini mencari kekurangan, kesalahan. Bagaimana Daniel itu yang cacat-cacatnya di mana dia cari. Saudara, ada orang ya saudara, kita aja dalam baik, saudara, dia akan cari bagaimana kesalahan. Apalagi kalau kita ada salah. Nah, tidak ada orang yang tidak punya weakness. Setiap kita ada kelemahan, ada keterbatasan, ada memang kita yang sengaja tinggal di situ. Nah, kita tidak boleh tinggal di tengah kelemahan itu terus. Saudara, kita harus bangkit, kita harus pokoknya mesti bangun, saudara. Untuk dari semua itu dikatakan kita tidak akan, ayat 5, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali, saudara. Jadi ada pengecualian. Dia cari bagian-bagian mana yang bisa menjadi alasan untuk diadukan kepada raja, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saudara lihat, ini catat penting banget, bahwa iblis salah satu targetnya yaitu dia ingin melemahkan, dia ingin menghentikan ibadah saudara. Dia ingin mencari-cari celah supaya Anda berhenti. Dia tidak bilang begini, oh ya kamu gak usah ke gereja, oh kamu gak usah ibadah. Enggak, dia akan cari cara yang lain. Salah satunya supaya Anda kecewa dengan Tuhan, supaya ada orang-orang tertentu yang dikirim membuat Anda kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan orang-orang sekitar juga dalam pelayanan. Kemudian dia akan kirim juga berbagai luka, berbagai kondisi-kondisi yang dia ingin supaya Anda berhenti beribadah, berhenti menyembah, berhenti melayani Tuhan, berhenti berdoa. Itu salah satu target iblis. Dia, saudara, kalau Anda diberkati gak apa-apa, kalau perlu tambah lagi berkatnya. Karena ada orang yang dia meninggalkan Tuhan bukan karena dia susah, bukan karena dia sakit, saudara, bukan karena dia mengalami penderitaan ataupun kesulitan, tapi karena mengalami berkat. Saudara, ada orang yang ketiban berkat, tidak ada waktu untuk ibadah, tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk melayani. Saudara, semua Yesus itu nomor sekian, prioritasnya semuanya kesuksesan, berkat, kesempatan, bahkan meeting-meeting penting mungkin dengan orang-orang yang penting, sehingga Yesus selalu menjadi nomor sekian. Ketika sulit, ketika sakit, baru orang datang mencari Yesus, saudara. Jadi firman Allah berkata bahwa kadangkala, saudara, yang kita berhati-hati, yang kita harus kasih poin yang utama, bahwa dia menginginkan supaya Anda berhenti mengikuti dia, mengikuti Yesus. Iblis ingin supaya Anda selesai keinginan, on fire-nya Anda harus selesai, saudara. 2023, jangan pernah izinkan dia melemahkan Anda. Sekali Anda mengizinkan lemah, drop down, berhenti untuk semangat on fire untuk Tuhan, itu salah satu kesempatan untuk melemahkan, untuk mematikan iman kita. Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa tujuan daripada iblis, dia curi iman kita, dia curi pengharapan kita, dia bunuh setiap keinginan kita untuk menginginkan Tuhan. Tapi saya percaya Anda dan saya diberi kuasa yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat, diberi kuasa. Firman Allah berkata bahwa lihat, iblis sudah jatuh dari langit dan tidak ada kuasa sama sekali, karena Yesus sudah menang, dia bangkit. Yang setuju boleh katakan amin. Dan firman Allah berkata, saudara, kemudian pada ayat 7, 6 dan 7 kemudian bergegas, Daniel 6 ayat 7, bergegaslah para pejabat tinggi wakil raja itu untuk menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku, semua pejabat tinggi kerajaan itu, semua penguasa, wakil raja, para menteri, bupati telah mufakat. Anda bayangkan, yang bekerja sama itu bukan cuma orang-orang biasa, itu di level paling atas, dan itu semua orang besar, orang hebat untuk melawan Daniel. Can you imagine that? Tapi saudara,
Saudara, yang saya ingin beritahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Yang setuju boleh katakan amin. Kalau ada di antara saudara merasa bahwa semua orang menyerang Anda, semua orang-orang hebat itu mungkin mencari kekurangan Anda, bahkan iblis berusaha untuk melemahkan, menjatuhkan Anda, bahkan orang yang Anda harapkan berbalik mungkin meninggalkan Anda, menyerang Anda, bahkan sikat dari belakang, jangan takut. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Setuju boleh katakan amin. Tulis di live chat, Tuhan tidak meninggalkan aku. Itu janji Tuhan. Karena Daniel tidak punya kapasitas, saudara. Karena kalau mereka menemukan alasan karena ibadah, dia salah, dia pasti dihukum. Dan dia tidak punya kemampuan, tidak ada pembelaan. Karena semua bupati, semua pemimpin, semua pejabat tinggi bersepakat mufakat untuk apa? Menjatuhkan Daniel, untuk menghukum dia, untuk melenyapkan dia. Ada anak-anak Tuhan yang ingin dilenyapkan dari suatu kerajaan. Saudara, Bapak Ibu, kita harus menjadi jawaban buat bukan hanya satu gereja, tapi untuk satu kota, keluarga kita, untuk satu bangsa, saudara. Setuju boleh katakan amin. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Jaga hubungan persaudaraan. Jadilah kita berbeda tanpa kita kemudian merendahkan agama orang lain, membuat kekacauan atau perpecahan di mana-mana. Tapi kita harus menjadi berkat di tengah perbedaan. Setuju boleh katakan amin. Dan firman Allah berkata dengan jelas, dikatakan bahwa supaya apa? Ayat 3 dalam Daniel 6 ayat 7 di bagian ketiganya dikatakan supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Pada zaman dulu Bapak Ibu Saudara, saya beritahu bahwa pembunuhan ataupun hukuman mati biasanya itu banyak kali entah lewat singa, kemudian ada binatang-binatang buas lainnya. Itu kemudian raja dia punya satu area, kemudian kalau dia ingin santai-santai atau dia ingin menghukum, ada orang tahanan, itu dikeluarkan singa-singa, dikeluarkan binatang-binatang buas dan akan dibunuh di tengah-tengah, dimakan menjadi mangsa. Ataupun kalau ada dalam satu tempat itu sudah disiapkan semua singa yang sudah lapar, semua binatang-binatang yang memang siap memangsa. Ada juga yang kemudian mereka membakarnya atau melakukan ritual-ritual yang memang dengan begitu sadisnya, sangat luar biasa. Dan saudara, dikatakan bahwa ketika oleh sebab itu ya raja keluarkan larangan, buat suatu perintah. Saya singkatkan saudara. Dan kemudian raja itu dikatakan saudara membuat perintah saudara. Ayat 11 dikatakan demi didengar Daniel bahwa surat perintah itulah dibuat saudara. Jadi ternyata bahwa raja ini mengiyakan saudara, mengiyakan supaya dibuat larangan supaya Daniel ini bisa kena. Dan itu raja tahu. Dikatakan ketika ayat 10, sebab itu raja membuat surat perintah itu dan larangan itu. Tapi kemudian udah pasti Daniel ini dia melanggar. Ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya, atas tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah. Jadi 3 kali sehari ia berlutut, kemudian dia berdoa, kemudian dia memuji Allah. Dan ayat selanjutnya berkata seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, firman Allah berkata, jadi ternyata Daniel yang membuat singa-singa itu kemudian tidak menggigitnya. Ini yang saya ingat, bukan karena dia hebat, tapi karena kekuatan daripada doa yang siang dan malam dan stabil yang dia naikkan di hadapan Tuhan. Ayat 12 dikatakan, ayat 11 dikatakan tadi ayat 10 ya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Dan kemudian mereka menghadap raja menanyakan tentang larangan. Dan kemudian saudara, firman Allah berkata bahwa raja ini tidak bisa membela Daniel saudara ya. Ayat 13 dikatakan, lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mau mengindahkan tuanku raja dan larangan tuanku raja. Saudara, firman Allah berkata ayat 14, Bapak Ibu, ini poin penting. Setelah raja mendengar hal itu maka sangat sedihlah ia. Jadi raja tuh tahu bahwa ini akan bahaya buat Daniel. Dan ketika dia tahu bahwa memang Daniel memang tidak mengikuti aturan yang ada, kemudian karena dia sudah terlanjur buat, dia menjadi sedih. Bahkan yang luar biasa saudara, ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya.
Saudara kasih, kadang-kala kita mencari pertolongan kepada orang, andalkan manusia, tidak salah. Tapi jangan salah, sekalipun orang bisa menolong, mereka terbatas, manusia terbatas. Tapi ada satu pribadi yang tidak ada batasnya. Setuju? Boleh katakan amin. His name is Jesus. Firman Allah berkata bahwa dan raja ini dengan hebatnya dia tidak bisa menolong Daniel. Ayat 15 berkata, lalu bergegaslah orang-orang itu menghadap raja, berkata, raja ini sudah, penetapan ini sudah pasti, tidak bisa diubah. Dan kemudian saudara ayat 16 dikatakan bahwa kemudian diambillah Daniel, dilemparkan ke dalam gua singa. Dan raja bilang kepada Daniel, karena raja tahu bahwa Daniel ini adalah orang yang baik, takut akan Tuhan, memiliki roh yang luar biasa, tidak salah, tapi memang ini dijebak saudara. Raja bilang seperti ini, Allahmu yang kau sembah, wow, amazing, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Boleh tulis bersama dengan saya, tekun. Saudara, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Jadi saudara, yang dikatakan kenapa singa-singa itu dilepaskan oleh Tuhan, bagaimana Tuhan melepaskan Daniel, bukan karena dia berdoa. Saudara, ini sangat-sangat bertolak belakang ya kalau saya statement seperti ini. Kenapa? Karena ternyata raja berkata bahwa Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Jadi orang di mana aja bisa menyembah Tuhan. Kadang kita menyembah Tuhan dengan motif apa kita tidak tahu. Supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan buka jalan, supaya Tuhan buat mujizat. Tapi pernahkah saudara menyembah Tuhan bahkan ketika dia tidak menolong Anda? Itu yang dilakukan oleh Daniel. Ketika dia dengar bahwa dia pasti dijatuhi hukuman mati, dia tetap menyembah Tuhan, tidak berubah. Saudara setuju? Boleh katakan amin. Sehingga dia katakan, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah yang kiranya melepaskan engkau. Jadi bukan hanya orang berdoa, tapi orang yang berdoa dengan tekun, dengan setia kepada Tuhan. Bahkan ketika Anda tidak melihat pertolongan Tuhan sama sekali, Anda tetap tekun kepada Tuhan, setia, trustworthy. Orang yang setia itu yang akan melihat pertolongan Tuhan, yang tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, kemudian saudara ayat 18, ayat 17, maka dibawalah sebuah batu diletakkan pada mulut gua singa itu, sehingga bahkan raja itu cap pakai cincin materai yang memang tidak bisa keluar Daniel dari situ, saudara. Dan perubahan ini tidak akan bisa berubah apa-apa, saudara. Semua sudah ada cincin materai, sudah sah aturan ini, saudara. Dan raja ke istana berpuasa semalam-malam. Saudara lihat, saudara, manusia saja tidak tega, saudara ya. Tapi saudara, kalau manusia terbatas menolong, siapa yang menolong? Saudara, firman Allah berkata ayat 20, 19, pagi-pagi sekali ketika menyingsing bangunan raja, dia pergi, dia pengen tahu Daniel masih hidup atau sudah mati. Dan kemudian dekat gua sampai dia berseru kepada Daniel dengan suara yang sayu, maksudnya udah hopeless. Ini mah nggak mungkin, saudara. Sama seperti kita, kadang-kala kita, aduh ini Tuhan bisa tolong apa enggak, kita udah drop duluan, padahal belum tentu, bisa aja Tuhan bekerja. Dan dia berkata kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Jadi dia tanya, sanggup nggak Tuhan? Sanggup nggak Tuhanmu? Dan itu yang kita akan lihat, orang yang tekun, orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan tanpa syarat, tanpa batas apapun. Firman Allah berkata, lalu kata Daniel ayat 21, raja, kekalah hidupmu, Allahku yang telah mengutus malaikat-malaikatnya mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Saudara, ternyata Tuhan mengirimkan malaikatnya mengatupkan. Kenapa? Karena memang tidak ditemukan kesalahan. Karena dia orang yang tekun, orang yang dipercaya, orang yang setia, orang yang tidak ada kesalahan. Sekalipun iblis mendakwa, sekalipun keadaan mendakwa, orang mengejar Anda, orang mengecap Anda, orang mungkin ingin menjatuhkan Anda, tapi kalau di mata Tuhan Anda tidak salah, dia pasti bela, dia pasti tolong, dia pasti buat mujizat. Yang setuju boleh katakan amin. Dan firman Allah berkata ayat 24, lalu dikatakan, tetapi terhadap Tuanku raja aku tidak melakukan kejahatan. Terhadap raja aja dia tahu dia nggak salah. Ayat 23, lalu sangat bersuka cita raja dan memberi perintah supaya Daniel ditarik dari gua singa. Ditarik Daniel dari dalam gua singa, tidak terdapat luka apa-apa karena ia percaya kepada Tuhan. Orang yang berjalan dalam badai, orang yang mengalami, mungkin Anda mungkin di tengah kesulitan Anda terluka, Anda mengalami mungkin orang-orang membuat Anda kecewa, membuat Anda mungkin drop, membuat Anda mungkin berdarah, tapi kalau engkau dalam pelukan Tuhan, engkau dalam perlindungan Tuhan, engkau tidak akan terluka. Artinya bahwa luka itu tidak akan stay terus, luka itu tidak akan permanen dalam hidup saudara. Dia sembuhkan, dia pulihkan, engkau bisa bangkit. Setuju boleh katakan amin, saudara. Dan itu yang dialami oleh Daniel, tidak terluka sama sekali. Artinya badai kesulitan itu seharusnya tidak membekas kalau kita berjalan terus, kalau kita belajar mengampuni, kalau kita belajar rilis, kalau kita belajar move on. Yang setuju boleh katakan amin. Firman Allah berkata kemudian apa?
peninggian, pembelaan itu yang menjadi bagian Daniel. Anda mau direndahkan, Anda mau dijatuhkan, Anda mau ditarik ke bawah, kalau tangan Allah yang angkat, no worry, everything gonna be okay. Setuju, boleh katakan amin. Firman Allah berkata, saudara, dia tulis surat dan dia katakan, dia perintahkan kepada seluruh, dia katakan kerajaan, ayat 26, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada siapa? Kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa, kekuasaannya tidak akan berakhir. Can you imagine that? Orang berusaha menjatuhkan dia, orang berusaha untuk menggagalkan dia, tapi kemudian tangan Allah mengangkat dia dan bahkan membela dan mempromosikan. Jangan pernah takut, promosi, peninggian itu datang dari Tuhan. Suji, boleh katakan amin. Bahkan ketika engkau tidak pernah bisa melihat Tuhan sedang bekerja, dia sedang bekerja, dia prepare the best, not the second best. Suji, boleh katakan amin. Dan firman Allah berkata dengan jelas kemudian, saudara, Tuhan mengangkat Daniel, Tuhan melepaskan Daniel, Tuhan memberikan kedudukan yang sangat luar biasa. Hari ini saya ingin beritahu Bapak Ibu Saudara bahwa dia tidak pernah meninggalkan saudara. Yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara, supaya kita benar-benar hidup seperti yang dialami oleh Daniel, saudara, kita harus sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. He will lift you up. Dia akan tinggikan saudara, dia akan berjalan bersama dengan saudara. God will exalt it through your test. Tuhan akan ditinggikan lewat setiap ujian, lewat setiap kesulitan, lewat setiap, mungkin Anda berluka, mungkin Anda mengalami trauma, mengalami sangat painful, sangat terluka, sangat mengalami hal-hal yang sangat mungkin Anda berpikir Anda mengalami kehancuran yang luar biasa, tapi di tangan Allah dia bisa mengangkat, dia bisa menggunakan badai itu untuk Anda melihat kuasa dan pertolongan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. When you are face opposition, ketika engkau menghadapi, mungkin Anda ada dilawan, ada banyak orang-orang menyerang Anda dan yang sebagainya, saudara, apa yang kita perlu lakukan? Seperti yang Daniel lakukan, increase your prayer life. Bangun, bangkitkan kembali kehidupan jam-jam doa saudara, kehidupan doa yang konsisten, saudara, karena Tuhan menyiapkan cerita-cerita yang dahsyat dalam hidup saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Hari ini mari jalani hidup, jalani tahun-tahun yang luar biasa, tahun yang penuh kemenangan. Pastor Dave katakan tahun ini adalah tahun kemenangan, tahun sukacita yang luar biasa, kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hari ini biarkan Tuhan bekerja, biarkan Tuhan beritahu engkau tidak ditinggalkan, engkau disertai Tuhan. Yang perlu kita lakukan, bangun kehidupan doa kita, berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan takut akan apapun. Dia akan pakai setiap badai untuk mengangkat saudara, untuk mempermuliakan namanya. Setuju boleh katakan amin. Mari buka tangan kita. Bapa, terima kasih, kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang bisa diandalkan, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang kami tahu bahwa dalam kesendirian kami, you always be there. Engkau selalu ada di sana. Hamba berdoa buat setiap kami berdoa kuatkan kami, mampukan kami, berikan kami pribadi menjadi pribadi yang luar biasa, memiliki roh yang luar biasa, memiliki kehidupan doa yang tetap bangkit sekalipun ada di tengah goncangan, memiliki keyakinan bahwa kami bisa ditolong Tuhan dengan cara pola waktu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau selalu punya cara. Setuju boleh katakan amin. Kami terima kekuatan baru, terima setiap firman Allah, meteraikan itu, kami diubahkan, kami menjadi pribadi yang tidak pernah takut akan apapun karena kami tidak pernah ditinggalkan. Demi nama Yesus kami menerima berkat, kekuatan, anugerah, rahmat yang baru. Terpuji namamu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kau pulihkan setiap hidup kami, bawa kami berjalan, move on, berjalan bersama dengan Tuhan. Demi nama Yesus yang ajaib kami mengucap syukur dan berdoa. Everyone say amen, amen, amen. God bless you Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk jangan lupa pada tanggal 4 Maret akan ada healing worship on site, saudara, bertepat di Grand Ballroom Pullman Hotel Jakarta Barat. Saudara, jangan lupa tempatnya terbatas dan Anda juga boleh datang langsung on the spot, saudara, tapi datang lebih awal. Open gate itu di 5.30 dan jam 6.30 acara ibadah akan dimulai. Ini healing worship bersama dengan teman-teman dari beberapa tempat, beberapa gereja, kita menyembah Tuhan bersama. Dan the presence of God, janjinya kalau dia turun, kuasanya bekerja dengan luar biasa, mujizat, kuasa, anugerah, rahmat tercurah. Dan ini saatnya kita sama-sama bawa penyembahan, ucapan syukur kita kepada Tuhan yang luar biasa. Jangan lupa kalau Anda terberkati, jangan lupa share link ini dan jangan lupa untuk share info tentang healing worship. Saya percaya kuasa Tuhan itu luar biasa. Maju terus, jangan pernah menyerah. I'll see you 4 Maret di Grand Ballroom Pullman Hotel Jakarta Barat dalam healing worship yang ketiga. Kuasanya tidak berubah. God bless you. Semangat.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir daripada ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, saya memberikan informasi bahwa tanggal 4 Maret 2023 hari Sabtu jam setengah 6 sore di Grand Ballroom Pullman Hotel Central Park Jakarta Barat akan diadakan healing worship yang akan dilayani oleh Pastor Jacqueline dan tim, di mana di dalam healing worship ini kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya ketika kita bersama-sama sepakat meninggikan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita akan alami mujizat Tuhan yang luar biasa. Dalam healing worship sebelumnya yang dibuat, kita melihat bagaimana Tuhan berkarya dengan dahsyat. Tuhan melakukan perbuatan ajaib, di mana banyak orang yang sakit disembuhkan, banyak keluarga dipulihkan, banyak bisnis-bisnis dipulihkan. Karena bukan Pastor Jacqueline, bukan kami yang berdoa, yang akhirnya terjadi mujizat. Tapi ketika kita sepakat bersama-sama berdoa, menyembah Tuhan, disitulah kita akan alami keajaiban Tuhan yang luar biasa. Dia akan menyembuhkan, memulihkan keadaan kita. Maka itu ajak keluarga, ajak teman untuk hadir bersama-sama dalam acara healing worship ini pada tanggal 4 Maret 2023 hari Sabtu jam setengah 6 sore di Grand Ballroom Pullman Hotel Central Park Jakarta Barat. Kita akan sama-sama mengalami kuasa hadirat Tuhan yang membuat kita boleh mengalami mujizat dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, doakan untuk Gereja Revival Worship supaya bisa dapat tempat ibadah di hari Minggu. Maka itu dukung dalam doa supaya Tuhan akan berkarya, bekerja, di mana Tuhan akan menyatakan kuasa dan kebaikannya sehingga kita umat Tuhan boleh kita bersama-sama beribadah dan memuji Tuhan secara on-site. Juga Bapak Ibu Saudaraku yang ingin mendukung pekerjaan Tuhan di Gereja Revival Worship, saudara ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, sudah bisa mengirimkan ke rekening yang tersedia. Dan saatnya saudaraku kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, laikan hamba-Mu untuk melepaskan berkat-Mu atas umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.